Di sebuah desa, ada anak kecil yang bernama Ica. Dia tidak mempunyai teman di desanya. Dia hanya mempunyai 3 saudara kandung, mama, papa, nenek, dan kakek. Dan suatu hari, Ica itu dibelikan sebuah boneka oleh papahnya. Akhirnya, Ica ini bermain sendirian. Karena apa? Karena kakaknya tidak mau menemani Ica bermain boneka. Alhasil, Ica ini bermain boneka sendirian. Seperti anak-anak seumurannya, kalau bermain boneka itu seperti kayak halo, halo, pasti dijawab lagi oleh sendirinya. Ica pun seperti itu. Cuman lama kelamaan, kesini makin kesini, Ica ini tidak seperti anak yang lainnya, yang kalau bermain boneka, kalau dijawab halo, tapi dia halo dan tidak dia jawab lagi, tapi dia menjawab dengan kata lain. Seperti sebelum lanjut ke ceritanya, mohon dukungannya untuk like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa ya untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lainnya. Terima kasih. Oke, kembali lagi ke cerita Ica. Ica ini malah menjawab, lagi apa? Dan tidak menjawab jawaban dia yang halo. Harusnya kan kalau anak kecil halo, halo, dia jawab sendiri. Tapi ini halo, dia juga dan tidak menjawab apapun. Tiba-tiba lagi apa? Seperti itu. Itu pertama kali ketahuan sama neneknya. Neneknya kaget. Kenapa ini orang? Kok gini? Kenapa? Kayak gitu. Dan mungkin karena ini adalah kejanggalan-kejanggalan aneh. Karena bukan sekali dua kali neneknya akhirnya memperhatikan tingkah laku Icanya itu. Akhirnya neneknya itu kayak, ini anak gak bener nih, kok bisa gini nih, aku harus bawa dia ke orang yang pintar gitu. Akhirnya Ica ini dibawa ke orang pintar, ya diobatin aja kayak gitu. Kan Ica ini orang muslim ya, dia didoakan kayak gitu. Akhirnya habis dari orang pintar, oke, dalam semingguan itu Ica hidup seperti orang normal. Tapi asal kalian tahu, dalam seminggu ke depannya itu Ica tidak lagi hidup seperti orang-orang normal lainnya. Dia itu masih anak kecil tahu, kasihan banget kan, dia mengalami hal-hal yang buruk. Dia tidak bisa menikmati kehidupan di waktu kecil itu. Karena apa? Kalian tahu nggak? Waktu Ica ini mau tidur, memejamkan matanya, dia tidak bisa setenang itu. Pada awalnya setelah dari orang pintar itu, dalam hal seminggu itu dia tidak mengalami hal-hal yang aneh, baik-baik aja. Dia tidur nyenyak, dia main juga happy, tidak seperti orang gila gitu yang ngomong sendirian. Pada suatu hari Ica ini mau memejamkan matanya itu takut, entah kenapa dia merasa ketakutan. Akhirnya setiap Ica ini mau tidur, dia harus ditemani sama mamanya. Dia harus digendong dulu kayak gini biar dia bisa tidur. Dan suatu hari di desa itu pasti ada yang namanya petani ya, dia harus, mamanya itu harus ke kebun, sedangkan Ica ini rewel gitu, pengen ikut terus. Akhirnya mamanya
gendong dia biar Ica ini tertidur. Dan akhirnya benar, Ica ini tertidur. Dia masih ditemenin sama mamanya, dipindahin ke kasur, dia masih ditemenin sama mamanya, masih kayak dikolonin tuh kayak gitu. Setelah mamanya pergi, Ica ini mengalami hal yang buruk. Ica ini tiba-tiba memimpikan hal-hal yang aneh. Dia mimpi dikejar oleh sosok. Dia terbangun, dia menangis kencang, dan dia lari. Saat dia lari itu, dia seolah-olah dikejar juga sama. Dia lari sekencangnya, dia pergi ke rumah neneknya. Dia cari-cari neneknya, akhirnya dia menemukan neneknya di dapur, dan dia meluk neneknya, dan dia menangis kejar-kejar. Dia menangis dan merasakan rasa takut. Dia menangis, tantrum, dan merasa ketakutan. Setelah Ica ini tenang, akhirnya neneknya bertanya, "Kenapa? Ada apa?" Setelah neneknya bertanya seperti itu, akhirnya Ica menjawab, "Nek, aku takut. Ada sosok yang mengejar aku, Nek. Aku takut, Nek, tolong." Dia menangis dan minta tolong kepada neneknya. Nenek bilang, "Makanya kalau mau tidur berdoa dulu. Jangan banyak tingkah, jadi kan mimpi buruk." Dan Ica ini merasa ya mungkin karena tidak berdoa. Dan akhirnya Ica mengangguk, terus akhirnya tenang. Tapi saat malamnya tiba, saatnya Ica mau tidur kembali, akhirnya Ica memimpikan hal yang sama lagi. Ica terbangun dan menjerit-jerit. Mamanya bilang, Kenapa kamu nak? Kenapa menjerit-jerit?" Terus Ica menangis. Nenek bilang, kalau aku baca doa, pasti tidak akan mimpi yang buruk. Aku sudah doa, Mah. Aku tidak banyak tingkah, aku diam aja, Mah. Kenapa aku mimpikan hal yang sama tadi siang? Aku dikejar-kejar sosok. Dia menangis dan ketakutan. Akhirnya mamanya tuh bingung, apa yang anak ngomong apa gak ngerti. Dan pas waktu siang hari, mamanya menceritakan kepada neneknya, "Ini anak kok gini?" gitu. Dan kalian tahu, tiba-tiba